eh, saya mempersilahkan eh, waktunya kepada Ustaz Tadi Hasbi untuk bisa memberikan ya eh, beberapa hal penting pada kita mengenai tentang masalah diabetes. Fadal Ustaz. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu bina fi zilalil ruhul jihad hatta iskariman wa musyahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbanas azhibil ba'as isfi wa anta syafi' la shifa'a illa shifa'uka shifa'ka alla yughadiru saqama. Rabbanas biyadika shifa' la kashifa illa anta. Rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, terima kasih ya Rabb. Pagi hari ini Engkau berikan, izinkan kami bisa bernafas kembali ya Allah. Bisa kembali lahir ya Allah. Kau izinkan kami kembali ke dunia ini ya Allah. Semoga dengan nafas yang kami bisa lakukan, seluruh anggota tubuh yang bisa kami gerakkan ini menjadi tambah taat kepadamu ya Allah. Menjadikan kami hamba yang pandai bersyukur ya Rabb. Dan jika ada sahabat-sahabat kami pagi hari ini, baik yang sedang mengikuti SMK ini ataupun yang tidak ya Allah, dan sedang mengalami sakit, Kau jadikan sakitnya penuh rahmat ya Rabb. Kau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Kau angkat derajatnya ya Rabb. Kau kabulkan segala doa-doanya ya Allah. Jadikan mereka hamba-hambamu yang pandai bersyukur ya Allah. Angkatlah penyakit mereka dan tanpa meninggalkan rasa sakit sedikit pun ya Rabb. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Oke, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah ya. Ada Ayah Joko. Gimana Ayah? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Lagi di Jazakallah mana ini? khair. Di rumah ya? Ya, Alhamdulillah. Baik, di sini ada beberapa orang yang hadir. Memang SMK ini kan kita buat sepekan sekali ya. Namun di sela-sela itu SMK itu kita mulai tidak subuh, tapi di waktu duha. Karena 2 pekan sekali itu kita mengadakan yang namanya semahan sehari menemukan kesembuhan. Nah, semahan ini kita keliling ke masjid-masjid, masjid yang mengundang kita untuk hadir mengisi kegiatan semahan, mulai dari bedah buku sembuh bahagia, lalu kemudian juga ada pengobatan ya, ada pengobatan gratis, sekaligus juga dilakukan live Zoom ya, kegiatan SMK ini. Nah, gitu. Jadi 2 pekan sekali kita Zoom subuh, kemudian 2 pekan sekali kita mulai dari semahan. Nah, kalau misalnya sahabat-sahabat yang ingin masjidnya dikunjungi ya untuk kegiatan semahan, itu silakan hubungi Kang Tommy ya.
silakan hubungi Kang Tommy. Nanti Kang Tommy akan mengatur jadwal ya untuk kegiatan semahan itu berlangsung. Nah, semahan itu sendiri kegiatan yang dibuat oleh Yayasan Amalia Sehat Indonesia. Yayasan Amalia Sehat Indonesia adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah kesehatan, ya, di mana program-program dari yayasan ini salah satunya adalah program eh, kajian kesehatan, kemudian juga pengobatan gratis bagi duafa khusus untuk penanganan stroke di luar kegiatan semahan ya. Kemudian juga pendidikan ya, pendidikan beasiswa bimbel untuk anak-anak duafa. Jadi kalau di luar sana ada pendidikan pesantren gratis ya, rumah tahfiz. Nah, kita yang mengurusi eh, apa namanya, membiayasiswakan anak-anak untuk belajar bimbel ya, gitu. Tapi buat anak-anak duafa dan muslim. Kemudian juga kita eh, menyiapkan menyiapkan mobil dakwah kesehatan ya, di mana mobil ini akan kita gunakan keliling untuk safari dakwah. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin berkontribusi di program-program yayasan, yang ingin menjadi relawan ASI, ASI itu Amalia Sehat Indonesia, ya, relawan Amalia Sehat Indonesia, yang mana nanti jika sahabat bergabung di sana dan sahabat adalah seorang terapis, maka eh, akan di apa namanya akan diarahkan untuk mencari penderita stroke di sekitaran rumah sahabat-sahabat relawan. Lalu untuk diapain? Penderita stroke ini akan diprofiling, ditanya segala macamnya, dan jika dia layak untuk mendapatkan bantuan pengobatan, baik terapi, obat herbal, maka nanti akan dibiayai oleh yayasan. Lalu siapa yang menterapi? Nah, yang menterapi adalah teman-teman relawan, gitu. Yang menterapi adalah teman-teman relawan, dan teman-teman relawan itu kita berikan transport untuk melakukan terapinya. Setiap kali terapi, kita dari yayasan lah yang memberikan transport itu ke teman-teman relawan untuk menterapi pasien yang dicari oleh teman-teman relawan. Nah, gitu ya. Jadi obat herbal ini nanti kita yang berikan, ya. Seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat relawan, calon relawan ASI, relasi yang ingin bergabung, nanti akan ada benefit banyak banget bagi sahabat-sahabat relawan. Salah satunya eh, training, training terapi stroke ya, yang bayarannya cukup mahal gitu. Kalau training bagi relawan-relawan ASI itu nanti akan mendapatkan secara bertahap teknik terapinya ya, yang mana ini nanti bisa langsung dilakukan bagi para penderita stroke yang membutuhkan bantuan kita. Wilayah mana, Pak Anang? Yayasan saat ini ada di Cikaret, Cibinong, Kabupaten Bogor, ya, Jawa Barat. Nah, kalau Jogja belum ada, ya, untuk wilayah Jogja belum ada. Kantor pusatnya masih di Bogor, kita masih bergerak di wilayah Bogor. Tapi bagi sahabat-sahabat yang relawan ASI yang berada di setiap daerah, kita membuka kesempatan untuk bergabung bareng-bareng sama kita di setiap daerah, gitu ya. Misalnya Ayah Joko di Jakarta, ya, ingin jadi relawan ASI, silakan, boleh nanti daftar ke Kang Tommy. Nanti kemudian Ayah boleh mencari penderita stroke yang layak dibantu gitu. Salah satunya adalah mereka yang mungkin rajin ke masjid tadinya, atau yang mungkin masih ke masjid gitu ya, tapi dengan jalan yang terseok-seok, dan dia mungkin sebagai kepala keluarga secara tingkat ibadahnya cukup bagus,
Nah, ini akan kita bantu gitu ya. Harapan kita mereka diterapi, mereka sembuh dengan bahagia. Bahagianya insya Allah jadi penuh berkah gitu, karena semakin dekat sama Allah. Nah, gitu kira-kira ya. Baik, sahabat-sahabat, itu perkenalan ya, perkenalan dari saya untuk relasi dan aktivitas Yayasan Amalia Sehat Indonesia. Saya izin menyampaikan kita mau obrolin pagi hari ini tentang diabetes. Ya, kalau menurut banyak pandangan-pandangan diabetes, eh, berbagai persepsi ya, berbagai sudut pandang landasan berpikir tentang diabetes. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan ini. Alhamdulillah pagi ini pohon tin saya sudah berbuah beberapa kali. Ini udah panen yang ke beberapa ini. Ini ada buah tinnya 2. Ya, di pohonnya masih banyak eh, buahnya tapi masih hijau-hijau. Nah ini Masya Allah ya, buah yang ada disampaikan Allah dalam Quran dan ada di surga nanti bisa kita nikmati sekarang. Dan sebenarnya banyak banget eh, tanaman surga yang bisa kita nikmati sampai hari ini, begitu ya. Salah satunya adalah eh, zanzabil. Zanzabil itu apa? Zanzabil itu apa? Zanzabil. Jahe, ya, jahe. Jahe kan banyak ya. Di rumah-rumah itu ya banyak jahe gitu ya. Yang bikin orang untuk apa tuh jahe itu? Buat menghangatkan badan ya, buat seret ya, buat sakit lambung dan lain-lain. Jadi eh, ada apa lagi? Zaitun, zaitun udah banyak ya. Di ada eh, suratnya ya, watini wa zaitun. Nah, ini buah tin ini saya mau coba makan ya. Wah, Bu Siti Fatimah di Bandung, siap. Oke. Ya, boleh boleh Bu Siti ya. Nah, teman-teman yang ahli-ahli terapi, mangga silakan. Ini saya izin mau makan dulu ya. Mau ngasih ke Ayah Bagio nih biar ngiri ke sini datang. Bismillah. Hmm, Masya Allah, manis. Nah, terus yang kedua, ini ini bikinan istri saya nih. Pagi, nah tuh ada serai, ada jahe, ada kunyit, ya, ada lemon. Nah, ini minuman pagi saya nih. Nah, jadi eh, siapa yang minuman paginya rimpang-rimpang kayak gini? Masya Allah, berasa banget. Bukan berasa jahenya, bukan berasa serainya, berasa cintanya. Asik. Aduh, Masya Allah ya. Siap. Ada ya Joko, ada Bu Siti Fatimah, ya, dari Bandung, dari Jaksel. Oke, silakan bergabung ya nanti. Nah, sahabat-sahabat, kalau kita bicara tentang diabetes, kita mesti tahu dulu kan penyebabnya. Jadi, seperti yang saya bilang, bahwa asas kesembuhan itu ada 3. Selalu saya sampaikan kemana-mana. Asas kesembuhan itu ada 3. Tepat diagnosa, tepat tindakan, tepat obat. Nah, sekarang kita belajar dulu penyebabnya diabetes. Ada yang boleh menyampaikan ya, penyebab diabetes itu apa sih? Silakan kalau ada yang mau bicara boleh, atau tulis di kolom chat juga boleh.
Penyebab diabetes. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Diabetes itu dari mana? Karena masalah apa? Pola makan, pola hidup. Pak Ahmad Sujatmoko. Makasih. Apalagi kira-kira? Ketika pola makannya bermasalah, berantakan gitu ya. Pola hidupnya berantakan, maka dia diabetes. Pak Anang, Rusaknya sel pankreas. rusaknya sel pankreas. Oke. Bu Eka, fungsi pankreasnya yang rusak. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Genetik, Ustaz. Genetik. Ya, biasanya diabetes tipe 1 ya. Genetik. Ada lagi yang lain? Ayo, kira-kira. Atau itu tadi semua udah cukup ya? Ya, Pola cukup makan, Ustaz. pola hidup, pola tidur, pola pikir, Genetik, genetik, masalah rusaknya sel pankreas. pankreas. Gitu ya. Oh, Bustiawati, genetik ya. Ibu Bustiawati, kalau boleh tahu, dari kapan Ibu tahu Ibu menderita diabetes? Bu Setiawati, kira-kira dari kapan Ibu tahu bahwa Ibu penderita diabetes? Dari kecil kah? Dari lahir kah? Dari bayi? Semenjak tes kesehatan pergi haji. Oh, berarti sudah umur berapa itu, Bu? Boleh, Bu? Boleh ngomong langsung, boleh? Oh, umur 70. Pak Sujatmoko kurang lebih umur 50. Oh, sejak umur 60. Jadi dari umur 1 tahun atau 0 bulan. Halo, Assalamualaikum, Pak. Ya, Oh, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Iya, Ya, saya semenjak tahun 2023 itu baru ketahuannya pas pergi haji itu semuanya tidak bagus tes. Nah, terus saya di situ stres. Tapi mungkin sebelumnya mungkin udah ada, tapi saya nggak ngeh gitu. Jadi pas pertanyaan saya, dites, pertanyaan saya, Ibu dari baru lahir sampai usia 60 tahun, Ibu merasa nggak Ibu sakit diabetes? nggak merasa pas tes waktu Atau, pergi haji itu. oke, atau memiliki Tapi gangguan keluarga, diabetes? semuanya kena itu, kena gula. Baik, siapa aja tuh, Bu? Iya. Kenapa? Siapa aja yang kena gula? Kakak, kakak semua kena. Oke, oke. Iya, Orang tua? itu. Tapi Orang yang tua? laki-laki. Orang tua Jadi Ibu? saya baru ketahuan, baru, iya orang tua saya ada sih nenek gitu. Kalau ibu nggak terlalu, Oke, Bapak? tapi anak-anaknya kena semua. Bapak enggak, ibu. Ibu, Ibu nggak terlalu Iya, diabetes, Bapak enggak. iya. Tapi ibu tuh ya, maksudnya nggak terlalu, bukan yang nggak terlalu dia kena diabetes. Cuman kalau bapak enggak gitu. Nah, kemungkinan saya juga dari pola hidup kali ya. Ya, Jadi baik. nggak tahu. Nanti kita akan jawab Jadi ya. Bu ya Setiawati, kepicunya pas mau tanya 60. lagi. Waktu usia muda, usia-usia 18 sampai 30 tahun, Ibu pernah mengalami sakit mah nggak? Nggak pernah sih Pak, tapi semenjak pas nikah aja tuh baru. Baik. Sampai umur, oke, umur nikah umur berapa? Umur nikah itu 26. Tapi semenjak mungkin setelah habis melahirkan itu
suka Apa tuh? suka lambungnya tuh suka sakit, tapi biasa aja, nggak parah gitu, enggak. Tapi ibu minum obat mah nggak? Enggak, saya nggak suka obat sintetis dari dulu. Oke, obat-obat mah yang hijau-hijau tuh ibu nggak pernah minum. Iya, enggak. Tapi sakit mahnya kadang suka terjadi. Iya, betul. Oke, kadang-kadang atau sering, Bu? Kadang-kadang, terus saya minum madu aja sama air hangat. Sampai sekarang masih suka sakit mah nggak, Bu? Kalau lagi pikirannya kacau, Eh, Ibu ada minum air alkali nggak, Bu? minum air apa? Alkalin. Iya, alkali, Yang alkali. Air yang basah dengan berbagai macam iya rasa. basah. Iya, kebetulan kakak saya punya itu apa namanya mesin Baik, nggak usah apa? disebutin mereknya. Iya, iya. Ada ya? Ibu rutin minum itu? Ada jadi dulu saya rutin, tapi semenjak kemari saya nggak ngajar lagi, saya nggak pernah ke rumah kakak saya, jarang. Tapi mesin itu masih ada. Sekarang saya ambil, cuma saya belum produksi. Itu menurut Bapak gimana ya, Pak? Siap, nanti saya akan bahas ya. Saya Ya, saya mau, alhamdulillah nih dapat studi kasus Bu Setiawati. Sahabat-sahabat semua, makasih ya Ibu ya sudah iya kasih Pak. Iya, info. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, sebenarnya kalau kita bahas tentang diabetes, kita nggak cukup ya bahas tentang apa 1 jam, 2 jam ya. Satu harian saya bisa bahas tentang diabetes dan bagaimana pola penyembuhannya. Dan itu proven. Saya bisa beri dalam tanda petik jaminan kesembuhan gitu ya, secara duniawi tentunya bukan bukan karena saya bukan Tuhan gitu ya. Bahwa jika ibu bapak mengikuti treatment yang saya berikan, kita tidak harus ketemu gitu ya, cukup mengikuti apa yang saya berikan. 3 bulan, insya Allah diabetes bapak ibu bisa sembuh. Apalagi yang diabetesnya sudah kena di atas 30 tahun, usia 30 tahun ke atas, bukan yang dari baru lahir ya, catatannya. Maka insya Allah itu bisa. Pertama, kita bicara dulu penyebab diabetes. Tadi udah bahas tuh tentang eh, apa namanya penyebabnya. Ada yang pola hidup, pola makan, pola tidur, pankreas, gitu ya. Tapi tidak ada satupun di antara sahabat-sahabat, ada nggak sih coba selain selain itu? Satu kali lagi deh saya tanya deh, penyebab diabetes itu masalahnya di mana gitu? Betul dari pola makan, dari pola tidur, pola hidup, pola pikir. Iya, 90% lebih penyakit bermasalah awalnya dari pikiran. Cuma organ mana yang pertama kali berkontribusi sehingga menjadi penyebab diabetes itu terjadi. Nah gitu. Ya, oke. Ada yang mau jawab organ mana selain tadi tuh? Selain Kalau dari saya Ustadz, pankreas. ya Pak Pankreas udah ada ditulis. Pak Anang dari mana Pak? ya kalau saya pernah dengarkan ceramahnya Ustadz Danu, itu dari hati Ustadz. Karena hati yang tidak bisa mengendalikan diri, cenderung marah, susah diatur, kemudian sifatnya dominan. Seperti itu yang pernah saya lihat dari Oke, Ustadz Danu di TV. itu balik lagi ke sisi pola pikir ya, perilaku, emosi. Kalau organ hati ya, liver gitu ya, organ liver. Organ limpa, Pak Ahmad Sujatmoko organ lambung, iya. Yang benar adalah organ lambung. Coba deh kita ketika kita bicara tentang penyakit, maka kita ambil dulu landasan referensinya, kan gitu ya, betul ya? Kalau kita bicara penyakit, kita cari referensinya. Referensi kita hari ini, teman-teman, ketika bicara penyakit, mana yang biasanya kita akan cari dasarnya dari mana ketika kita mau mencari penyebab penyakit seseorang atau bicara tentang penyakit apapun itu, landasan referensinya yang kita akan ambil pertama kali dari mana?
Coba. Dari mana? Ayo, ayo, ayo. Dari mana kira-kira? Diagnosa, Pak. Referensinya, referensinya. Referensi itu oh, kayak jurnal, kayak penelitian, ya dan lain-lain. Nah, dari mana kita mencari landasannya? Di awal diagnosa dari telapak tangan Oke, dan kuku. Dan kuku. oke, oke. Eh, dari diagnosa, kita kan tahu ilmu diagnosa itu dari belajar gitu ya. Berarti mesti ada landasannya, mesti ada referensinya kan kira-kira gitu ya. Referensinya dari MLS. Referensinya dari MLS. Dari Iya, Ustadz teman-teman Andi. kalau kalau kita bicara referensi, referensi itu ya tentu dari sesuatu yang sudah diterbitkan, nah, yaitu jurnal atau ini kata Pak Sujatmoko, hadis dan Quran. Nah, gitu. Itu referensi namanya. Dari buku Sembuh Bahagia. Iya. Oh, betul. Kalau kita bicara tentang referensi, berarti kita mesti tahu kenapa sih orang sakit. Nah, cek dong referensinya dari mana. Kalau dari jurnal, oh ini masalahnya di organ A, B, C. Kalau dari jurnal psikologi, oh ini dari pola pikir, emosi, dan lain-lain. Kalau dari Islam dari mana? Tentu Islam dari Quran dan hadis, gitu ya. Berarti teman-teman, sekarang coba dulu kita masuk ke Quran dan hadisnya dulu. Ya, kan tadi sahabat-sahabat mengetahui ini organ pankreas, emosi, itu kan pasti dari referensi kan? Benar nggak sih? Referensi yang selama ini kita pelajari atau kita dengar atau kita tahu gitu. Karena kata dokter, ya diabetes itu pankreasnya bermasalah gitu ya. Nah, cuma satu orang tuh yang menyampaikan dari lambung, Pak Sujatmoko, Pak Ahmad Sujatmoko. Pak Ahmad Sujatmoko insya Allah dapat ini Pak, gratis umroh ya. Nanti ketemu sama saya di pintu 25 di Madinah, di Mekah ya, insya Allah. Saya Alhamdulillah. doain bisa berangkat umroh tahun ini Pak. Amin. Amin. Ya, sahabat-sahabat, lambung ternyata. Kenapa begitu? Kenapa kita bicara lambung? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tentang saluran pencernaan. Jeleknya saluran pencernaan. Nah, jeleknya saluran pencernaan gitu. Jadi eh, kalau kita baca ya di apa namanya di hadis ya Imam Al-Hafiz Asyuti ya rahimahullah bahwa sumber segala penyakit adalah al-barada. Al-barada itu apa? Al-barada al-tuhmah. Al-tuhmah itu adalah jeleknya pencernaan makanan. Nah, jeleknya pencernaan makanan. Sekarang jalur pencernaan itu apa aja? Coba dari mulai mulut, dikunyah, masuk ke tenggorokan, ke tracheal, kerongkongan, lalu masuk lagi ke lambung. Ke lambung. Lambung. Itu pencernaan. Kalau dia rusak, maka rusak semuanya. Lambung itu sama seperti dapurnya dalam rumah. Bayangkan kalau di rumah dapurnya kotor, dapurnya gasnya kecil gitu, nggak bisa pas gitu, setelan gas kompornya. Apa yang terjadi ketika masak nasi,
Gak matang-matang ya. Atau masak daging, padahal udah daging yang terbaik, gak matang-matang tuh. Tapi kalau kompor itu apinya gede terus, besar terus. Apa yang terjadi kira-kira? Ketika masak nasi, nasinya gosong. Gosong, gosong. Ketika bikin ayam goreng, ayamnya gosong. Hangus. Padahal itu ayam organik tuh. Oh, ayam organik, ayam omega 3 dan lain sebagainya. Ayam terbaik lah. Nah, ternyata nggak bisa. Kompor itu mesti pas. Ketika masak nasi, apinya agak kecil gitu ya. Ketika masak ikan, ayam, apinya nggak boleh terlalu besar gitu kan. Besarnya di awal dulu buat memanaskan minyak. Kalau udah ini apinya dikecilin kan gitu ya. Ibu-ibu suka ngecilin putaran apa kompor tuh kalau lagi masak. Kalau kegedean gosong, luarnya doang yang kering, dalamnya enggak, nah gitu kan. Nah, sama seperti lambung kita, sahabat-sahabat. Ternyata ya, dalam dalam Islam Allah sudah menyampaikan bahwa Rasulullah sudah menyampaikan bahwa sumber masalah penyakit itu karena jeleknya pencernaan. Berarti kalau penyakit apapun yang terjadi pada tubuh kita hari ini itu karena apa? Karena pencernaan kan? Gitu ya. Landasan teori berpikirnya berdasarkan referensi hadis begitu. Kita menggunakan ilmu dari referensi hadis. Kira-kira ketika dipaparkan ada dua. Hadis mengatakan buruknya pencernaan. Jurnal ilmiah mengatakan pankreas bermasalah. Mana yang mesti kita ambil sebagai landasan teori? Penyebab diabetes. Yang Hadis, pertama, Pak, pencernaan, Pak. hadis Buruknya pencernaan. atau jurnal ilmiah? Hadis atau jurnal ilmiah? Jurnal. Ya, jurnal yang mengatakan Ilmiah, pencernaan ilmiah. itu hadis. Yang mengatakan pankreas itu jurnal. Jurnal ilmiah. Ibu pilih hadis atau jurnal ilmiah? Kira-kira yang mana? Hadis atau jurnal? Hadis, iya. Habis. Hadis, ya karena kita muslim ya. Ya kita nggak ngambil hadis tentang itu juga boleh-boleh aja, silakan aja gitu ya. Tapi kalau saya sebagai seorang muslim ya kita mesti meyakini bahwa referensi utama kita utama dan pertama adalah Quran dan hadis. Adapun referensi yang lain itu sebagai multidisiplin ilmu. Nah, gitu ya, yang bisa menjadi referensi tambahan, bukan menjadi referensi utama. Maka kemudian kalau kita bicara berarti diabetes itu masalahnya di lambung, berarti pas nggak dengan apa yang tadi terjadi kepada Ibu Setiawati? Bahwa iya saya semenjak menikah lambung saya bermasalah. Ya mungkin banyak pikiran dan lain-lain begitu ya. Akhirnya kemudian lambungnya bermasalah. Suka sakit mah kadang-kadang gitu kan. Dan mungkin tidak terjadi 1-2 hari. Tapi terjadi bertahun-tahun. Sampailah di usia 60 tahun. Ketika 60 tahun mau berangkat haji, dicek, kena diabetes. Pertanyaan saya, ketika seseorang itu dari lahir sampai usia 30-40 tahun sehat, nggak kena diabetes. Tiba-tiba kena diabetes di usia 40 tahun, 50 tahun ke atas. Pertanyaan saya, apakah pantas kita? Ini di luar dari teoritisnya medis konven ya. Apakah pantas kita sebagai seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang sama orang tua, diberikan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ketika kita kena diabetes di usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, lalu kita mengatakan,
oh ini karena keturunan. Kira-kira nih, pantas nggak sih kita ngomong begitu? Padahal di usia 20 tahun lebih saja, orang tua kita udah nggak bisa ngatur makan kita nih. Bener nggak sih? Yang udah kuliah di luar ya, yang udah ngekos, yang udah menikah. Ada nggak orang tua masih mengatur makan kita? Ayo, ada nggak? Ada. Tidak. Ya, pastinya Ada tidak Pak, ya. saya selalu mantu anak. Bukan Selalu di mantau. Maksudnya 3 pola kali sehari makan. anak kita makan hanya dari kita. Oh, tidak. Enggak kan? Karena ketika Tidak. kita aja pribadi nih sudah lepas dari rumah, ngokos, ngontrak, sudah pasti apa yang kita makan tidak akan sama lagi dengan orang tua kita, betul? Betul. Nah, dan itu terjadi bertahun-tahun, bukan cuma 1-2 tahun, tapi belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Lalu di usia 30, 40, 50, 60, 70 tahun, kita kena diabetes, lalu kita bilang, atau dokternya sih mungkin yang bilang, ini di genetik, ini keturunan gitu. Lalu kita meyakini itu. Oh iya ya, betul juga ya. Ayah saya diabetes, ibu saya diabetes, keluarga saya diabetes, nenek saya, kakek saya diabetes. Oh berarti iya ini keturunan. Secara tidak langsung, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sehat, kita meyakini bahwa sakitnya kita karena keturunan. Padahal dalam Quran Allah mengatakan bahwa segala yang baik-baik yang datang kepada dirimu itu karenaku, kata Allah. Tapi segala yang buruk-buruk yang menimpa dirimu itu karena kesalahanmu sendiri. Ah, tuh dalam Quran. Surat apa tuh Kang Fandi tuh? Ya, An-Nisa 79. Coba dilihat sahabat-sahabat. Segala yang baik-baik yang datang kepada dirimu, kepada kehidupanmu, rezeki yang baik, pasangan yang baik, anak-anak yang baik, makanan yang baik, rumah yang baik, itu karenaku, kata Allah. Tapi segala yang buruk-buruk, apa itu? Penyakit, musibah, ya, rumah tangga tidak nyaman, anak tidak nurut, kata Allah, itu karena dirimu sendiri. Berarti ketika kita kena diabetes di usia 30 tahun ke atas, itu karena keturunan atau karena diri sendiri? Coba dijawab. Karena Dari genetik. diri sendiri. Kalau Diri bicara sendiri. genetik kan keturunan ya. Kalau genetik pasti keturunan. Maka tepat nggak kalau kita bicara itu genetik? Saya tidak bicaranya dari sudut pandang medis konven. Kita bicaranya sudut pandang Islam aja dulu. Maka diri sendiri. Berarti bukan karena genetik. Apalagi tadi Bu Setiawati bilang nenek diabetes, tapi ayah enggak. Ya, ibu enggak terlalu. Terus kakak-kakak saya diabetes semua, Ustaz. Nah, pertanyaannya berarti keputusannya, kesimpulannya bahwa ternyata penyakit yang saya derita bukan dari orang tua, tapi karena perbuatan kita sendiri. Yang mengakibatkan jeleknya pencernaan kita. Nah, gitu. Jeleknya pencernaan kita. Ketika pencernaan kita jelek, karena makan kita yang nggak diatur, makan kita sembarangan, ya, jarang makan, atau mungkin memakan makanan yang halal tapi tidak toyib. Nah, halal tapi tidak toyib. Apa tuh? Ya, minuman-minuman berperasa, ya, krimer-krimer, minuman yang mengandung krimer, kopi-kopi krimer yang hari ini banyak banget beredar di pasaran, ya, kopi-kopi krimer itu eh, akan membuat lambung kita netral. Lambung kita netral.
akan membuat lambung kita netral. Ketika bicara lambungnya netral, maka asam lambung akan dipaksa untuk kembali membuat kondisi lambung jadi asam. Kondisi lambung jadi asam. Makanya banyak orang yang berpikir, ini bicara lagi tentang jurnal ya. Lambung itu dinetralkan. Pertanyaan saya, benar apa enggak sih? Mestinya lambung dinetralkan. Pernyataan lambung yang mesti dinetralkan itu benar atau tidak? Coba. Fandi bilang tidak. Fandi harus asam. Oh, ini anak biologi nih, anak IPA. Dari SD, SMP, SMA, kita selalu berpikir bahwa yang mengolah makanan kita di perut kita itu siapa? Tugasnya siapa yang mengolah makanan di perut kita? Coba dijawab. Nah, nanti kita akan masuk ke situ tuh, Bu, ke pH basa. Pertanyaan saya dijawab dulu nih. Yang membuat lambung kita bisa menguraikan makanan, nasi goreng, ayam goreng, steak, sayur asem, tempe bacem, itu apa? Coba. Pencernaan. Ya, pencernaan. Pencernaannya apa, Bu? Asam lambung. Yang bisa mengolah makanan kita jadi terolah menjadi nutrisi, menjadi glukosa, menjadi asam amino, menjadi mineral, menjadi protein, ya. Sel tubuh kita itu tidak mengenal nasi goreng, tidak mengenal ikan bakar, tidak mengenal rendang, nggak kenal dia. Yang dia kenal itu adalah asam amino, glukosa, ya, protein, gitu ya. Lah yang menjadikan makanan yang hari ini kita makan, minuman yang hari ini saya minum, buah tin yang tadi saya makan, menjadi nutrisi masuk ke dalam sel itu apa siapa yang bekerja? Namanya asam lambung. Lalu hari ini banyak konsep-konsep yang keliru dalam menangani asam lambung. Apa itu? Lambung mesti dinetralkan. Kalau asamnya tinggi, dinetralin. Asamnya tinggi, dinetralin. Bapak Ibu semua, Allah sudah menciptakan dinding lambung itu punya sensor. Ketika masuk makanan yang berat, maka asam lambung akan keluar lebih banyak. Ketika masuk makanan yang biskuit, misalnya gitu ya, yang ringan-ringan ya, maka asam lambung juga akan keluar sedikit. Kita aja, Bapak Ibu, kita nih, yang masih pakai akal ketika masak ikan asin, masak telur ceplok, ya, kita tahu bagaimana ngukur besaran api, betul ya, di kompor. Kita manusia, apalagi Allah yang tahu bagaimana cara mengolah makanan dalam tubuh kita, betul nggak? Betul nggak? Sepakat nggak? Dengan pernyataan ini sepakat nggak? Kita sebagai manusia aja tahu bagaimana kalau kita mau ngebakar ikan, itu apinya mesti bagaimana. Ngebakar sate, apinya mesti bagaimana. Masak telur ceplok, apinya mesti bagaimana. Kita aja tahu cara membesarkan dan mengecilkan api. Apalagi Allah yang udah men-setting asam lambung di tubuh kita untuk mengolah makanan. Lalu dengan mudahnya kita mengatakan kita netralkan asam lambung. Dengan apa? Minum obat sakit mah. Ketika ada sakit mah, minum obat sakit mah. Lalu minum minuman yang ber-pH basa. Bapak Ibu, ketika lambung dikasih kondisi asam, maka dia pas dalam fitrahnya. Ketika asam lambung atau lambung di kondisi basa, terus-terusan,
maka asam lambung akan terus keluar untuk menyeimbangkan kondisi dalam lambung. Coba bayangin. Asam lambung itu punya fitrahnya, dia punya sensor. Ketika asamnya naik, dia akan berhenti memproduksi asam lambung. Ketika asamnya turun sampai dalam kondisi basah, dia akan mengeluarkan asam lambung lebih banyak lagi. Dan ketika sudah tidak berjalan pada fitrahnya, maka rusaklah lambung kita. Maka itulah yang terjadi hari ini. Ketika seseorang itu mengalami sakit lambung, lalu dikasih obat sakit mah, biar sehat, pH-nya dinaikin, minumannya menjadi basa. Terus aja begitu. Maka ibu, sekalipun ibu-ibu, bapak ibu itu minum. Ini mohon maaf ya, pagi-pagi agak berisik karena saya rumahnya di pinggir jalan. Ketika bapak ibu dikasih ikan salmon dari Norwegia, sekalipun masuk ke dalam tubuh kita, tapi dalam kondisi lambung kita basah, maka ikan salmon itu nutrisinya nggak akan terambil. Dia akan langsung jadi feses. Bahkan bisa jadi sembelit, kata Fandi itu tadi. Ya, jadi sembelit tuh. Coba ibu, bapak makan makanan berat, lalu minumnya air alkali. Saya jamin sembelit. Kenapa? Karena lambung nggak bisa ngolah makanan. Nah, berarti kalau kita mau sembuh dari diabetes, organ mana yang perlu diobati? Coba dijawab. Organ mana berarti yang perlu diobati? Ayo, lambung. Betul, Pak Suryanto. Organ lambung. Kang Fandi, lambung. Iya, karena belajar dari awalnya kita bicara tentang sumber sebab penyakit adalah buruknya pencernaan, berarti pencernaannya mesti dibenerin. Betul ya? Ketika pencernaannya udah sehat, yang lainnya pasti sehat. Nah, kalau kita bicara hari ini, temanya tentang mudahnya sembuh diabetes, lalu bagaimana bisa sembuh? Kan gitu ya. Bagaimana bisa sembuh diabetes saya, sementara saya udah 10 tahun lebih sakit diabetes, bahkan udah suntik insulin, bahkan saya udah minum metformin. Diabetes saya nggak pernah turun-turun. Bapak Ibu mesti meyakini satu hadis dulu, bahwa ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Diabetes penyakit bukan? Coba dijawab. Sakit mah dia penyakit bukan? Hipertensi penyakit bukan? Kolesterol penyakit bukan? Stroke penyakit bukan? Penyakit. Ketika kita menyebutkan itu penyakit, berarti kita mesti meyakini bahwa Allah menurunkan penawarnya juga. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, gitu. Jika kamu sakit, aku yang nyembuhin, kata Allah. Berarti diabetes bisa sembuh gak? Sakit kanker bisa sembuh gak? Sakit hipertensi bisa sembuh gak? Bisa. Mana dulu yang mesti diperbaiki? Pankreasnya, kankernya, Lambungnya, Pak jantungnya, Ustadz. atau Lambungnya. lambungnya? Mana dulu? Lambungnya. Lambungnya Pak, diperbaiki dulu. lambungnya yang diperbaiki. Pertanyaannya, bisa nggak lambung diperbaiki? Insya Allah, dengan izin Allah. Bisa. Insya Allah bisa. Tubuh itu memiliki kemampuan meregenerasi selnya sendiri. Asal bisa masuk nutrisi yang tepat. Nah, itu catatannya.
Sekarang bicara nutrisi yang tepat berarti balik lagi ke Quran. Referensinya apa tuh kalau nutrisi yang tepat? Halalan thayyiban. Berarti mesti masuk makanan yang halal dan baik. Namanya makanan yang baik berarti dia mesti nutrisinya tercukupi. Kalau cuma sekedar halal tapi nggak baik, ya mungkin kayak makan permen aja tuh. Permen kan halal ya. Tapi nggak ada nutrisinya gitu ya. Nah, jadi halalan toyiban. Toyiban itu baik. Toyiban itu nutrisi. Nah gitu. Maka kalau yang nutrisinya baik, berarti dia sudah toyib. Halalnya perlu dicari. Nah sekarang berarti mesti masukkan makanan yang halal dan baik. Lalu bagaimana cara mengobati lambungnya? Nah, mengobati lambungnya salah satunya, teman-teman, coba yang sakit diabetes ya. Ada dua yang sederhana saja yang teman-teman bisa gunakan konsumsi. Nanti kita akan sambung di pekan depan ya tentang diabetes. Yang pertama, sering-seringlah konsumsi yang namanya talbinah. Apa? Talbinah. Talbinah itu apa? Tepung gandum. Tepung gandum. Yang kedua, bisa dengan aci Garut. Tapi yang asli ya, aci Garut yang asli. Karena di online banyak tuh aci Garut tapi nggak asli. Campuran tepung-tepung biasa. Nah, dua ini insya Allah bisa membantu sahabat-sahabat sehat konsumsi setiap hari saja. Ya, ketika lambungnya sudah diperbaiki, ya, masukin lagi nanti kolagen. Ya, nanti kita akan bahas tentang kolagen seperti apa. Benerin dulu lambungnya dengan minum tadi, minum apa tadi talbinah atau tepung gandum. Yang kedua aci Garut, boleh salah satu. Ya, kalau saya lebih prefer ke talbinah, ya talbinah. Nanti eh, baru kita akan masuk dengan Herbalife. Fokus benerin lambung dulu. Kita akan bahas tentang lambung. Ketika lambungnya benar, diabetesnya sembuh. Insya Allah. 99% dari yang saya obati, saya dampingi mereka-mereka penderita diabetes yang mengikuti saran saya 3 bulan. 3 bulan. Ya. Diabetesnya bisa sembuh, bisa normal tanpa minum obat dokter sama sekali, tanpa suntik insulin sama sekali. Walaupun diabetesnya sudah bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin di atas 10 tahun bisa. Beli talbinanya di mana? Bebas, Ibu mau cari di online boleh, ya biasanya ada talbina. Itu salah satu importirnya guru saya ya, Ustadz Katur. Boleh beli di sana ya, silahkan gitu. Lalu perbaiki lambungnya dengan minum talbina. Yang kedua, dengan minum madu lambung yang ada kunyit, temulawak, jahe, ya dan lain-lain lah ya. Itu. Kalau di produk saya itu namanya madu Good Relief. Good itu lambung, relief itu perbaikan. Berarti memperbaiki fungsi lambung. Dah, itu aja dulu. Ya. Boleh, boleh. Mau madu lambung apapun boleh, mangga silakan. Yang penting benerin lambungnya. Jangan fokus sama diabetesnya. Benerin dulu lambungnya. Lambungnya sehat, hatinya bahagia. Nah, kalau hati sudah bahagia, tadi bicara pola pikir, ya, bicara emosi, bicara karakter dan lain-lain itu akan berubah. Begitu sahabat-sahabat, mudah-mudahan materi kita pagi hari ini cukup mencerahkan, walaupun belum tuntas pastinya, ya, tapi paling tidak ada yang sudah bisa sahabat-sahabat dapatkan pagi ini dan bisa langsung dipraktekkan. Saran saya jika
kajian semahan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat, silahkan share informasi ini, ya, link Zoom-nya, agar banyak orang lagi yang tahu dan bisa menemukan kesembuhannya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Andi Hasbi yang pagi hari ini telah memberikan banyak hal ya, ya Masya Allah ya, pagi-pagi habis sholat subuh itu kan teman-teman sudah langsung dicurahkan rezeki dari Allah berupa ilmu. Nah, perantaranya melalui Ustaz kita, Ustaz Andi Hasbi, mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita bisa bermanfaat buat diri kita pribadi, keluarga, dan juga buat yang lain. Jadi nanti teman-teman setelah dari sini, apa yang tadi sudah didapatkan itu boleh di-share ke apa namanya, ke keluarganya mungkin ya, atau ke sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa sampaikan itu. Mudah-mudahan juga Ustaz Andi Hasbi mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dikasih kesehatan, terus dikasih kemudahan ya dalam setiap langkah bisnis atau dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum saya tutup kegiatan kita di pagi hari ini, izin saya menyampaikan tadi juga sudah di-spill dikit oleh Ustaz Andi Hasbi bahwa kita di Yayasan Amalia Sehat Indonesia memiliki beberapa program. Satu yang saat ini sudah berjalan itu adalah program SMK. SMK ini ya, yang teman-teman hadir di dalam Zoom ini adalah salah satu program yayasan Subuh Menemukan Kesembuhan ya, Subuh Mendapatkan Kesembuhan. Nah, ini insya Allah akan rutin setiap Jumat ya, tapi untuk Jumat pekan kedua dan ketiga atau 2 pekan sekali gitu ya, itu nanti mungkin akan kegiatannya akan ada di jam 9-an ya. Kenapa? Karena di situ kita sambil baksos di masjid. Jadi kalau pekan satu, pekan ketiga itu kita lebih banyaknya via Zoom seperti ini aja, tidak ada kunjungan ke masjid. Nah, yang pekan 2 ke keempat atau 2 pekan sekali itu kita kunjungan ke masjid. Jadi artinya kalau hari ini sudah Zoom pagi jam setengah 6, maka besok kita di masjid nih. Ya, di masjid kita cari masjid, kita adakan kajian kesehatan Islami di sana, kemudian ada baksosnya juga. Nah, nanti itu kajiannya akan kita live zoom-kan. Ya, nanti teman-teman bisa ikut juga, tapi mungkin jamnya di sekitar jam 9. Nah, teman-teman juga bisa ikut kontribusi dalam kegiatan ini. Artinya bagi teman-teman yang mungkin di situ punya masjid yang lumayan besar, jamaahnya lumayan banyak gitu ya, mungkin 50 sampai dengan 100 orang, bisa nanti hubungi saya juga bisa ya. Nanti teman-teman bisa komunikasi dengan saya bagaimana mekanismenya dan lain-lain. Tapi yang pasti insya Allah dalam kegiatan ini, satu, kami tidak meminta bayaran apapun, jadi artinya gratis ya. Ya, baik kajian kesehatan Islamnya ataupun baksosnya dari kami tidak ada biaya yang kita mintakan. Tapi apabila misalkan pihak masjid, pihak panitia atau pihak penyelenggara ingin memberikan, tidak ada masalah. Nanti masuk ke yayasan, ya, tidak masuk ke personal. Jadi masuk ke yayasan yang akan diputar untuk kegiatan dakwah kesehatan lagi, baik baksos, baik ada santunan anak-anak penderita stroke gitu ya. Bahkan kita mengobati para penderita stroke itu sendiri gitu. Jadi nanti ada banyak hal yang kita selenggarakan di yayasan kita. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan ingin berkontribusi sebagai relawan ya, atau sebagai penyambung dengan pihak masjid, pihak institusi dan lain-lain ya. Begitu teman-teman, nanti silahkan hubungi nomor saya aja. Tadi saya sudah chat di kolom chat ya nomor saya. Kalau belum mungkin saya sebutin 0896 0896 0771 2619 ya. Nanti boleh rekan-rekan bisa hubungi saya, kita komunikasi lebih lanjut. Baik, itu aja teman-teman. Makasih banyak ya atas kebersamaannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit, yang sedang kurang sehat, Allah sehatkan selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.